berlokasi di Tabia Kopi Ciranjang, saya Krisna Barata dalam rumah tata kelola. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap protokol kesehatan, semata-mata demi kelancaran bertanya jawab, kami mohon izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Mari Pak. Masih bersama saya Krisna Barata dalam rumah tata kelola berlokasi di Tabia Kopi Ciranjang. Hari ini telah hadir bersama saya seorang narasumber yang bisa saya katakan lengkap. Beliau masih aktif sebagai tenaga pengajar dan juga pembantu dekan di beberapa perguruan tinggi. Tanpa berpanjang lebar, kita sambut Bapak Rahim Dian. Apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat selalu? Alhamdulillah. Work from home? Rekan-rekan, sebagaimana saya sebutkan, Pak Rahim masih aktif sebagai pembantu dekan dan juga dosen aktif. Di mana saja Pak? Terakhir saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Husni Tamrin. Oh, baik. Sebelumnya juga ada beberapa perguruan tinggi seperti di STAN, di Mustopo, di UPN juga. Universitas Muhammad Husni Tamrin, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Ya. Tetapi, yang menarik sebagaimana saya sampaikan, figur yang komplit. Pak Rahim dulunya adalah juga seorang regulator. Bisa diceritakan riwayatnya sedikit, Pak? Iya, betul Pak. Saya sebetulnya dulu pernah di regulator, mulai dari pasar modal sebagai pelaksana, pasar modal sebagai pengawas, terakhir saya habis itu di pasar modal dan lembaga keuangan, terakhir saya di Otoritas Jasa Keuangan. Bisa Bapak ceritakan lebih jauh apa saja yang pernah Bapak lewati, Bapak hadapi semasa menjadi regulator? Kebetulan saya memang di regulator itu, bidang saya itu di transaksi lembaga efek juga, jadi lebih banyak berhubungan dengan industri yang menangani antara investor, kemudian pelaksana investasi dan perusahaan investasi, seperti perusahaan go public. Investor, pelaksana investasi. Saya rasa ini bisa saya angkat langsung ke begini Pak Rahim. Kita sudah banyak mengetahui beberapa peristiwa yang terjadi di industri keuangan. Seakan-akan terjadi di beberapa tempat yang agak berbeda, tapi apa sebetulnya benang merah dari itu semua Pak Rahim? Nah, sebetulnya saya sebagai orang regulator, saya sangat prihatin sekali Pak atas banyaknya berbagai kasus di industri jasa keuangan gitu ya. Betul. Apalagi kita udah punya undang-undang pasar modal yang cukup bagus gitu ya, di mana perlindungan investor di situ jelas gitu, yaitu terciptanya pasar modal teratur, wajar dan efisien gitu ya. Setiap pelaku pasar modal itu kalau ada pelanggaran pasti ada sanksi, baik sanksi pidana maupun administratifnya. Nah, dari kasus-kasus itu kita kalau boleh lihat Pak ya, itu tidak bisa kita menyalahkan satu sisi aja, karena regulator itu telah cukup kuat dengan adanya undang-undang OJK, undang-undang pasar modal gitu ya. Jadi panduan sebenarnya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas untuk memandu agar investor bisa hati-hati dalam berinvestasi. Gitu. Nah, yang membuat kita prihatin, begitu bagusnya peraturan perundang-undangannya, tapi tetap aja ada pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus di industri jasa keuangan ini. Dan ini juga kita tidak bisa salahkan dari sisi perusahaan pengelola investasi, di mana masyarakat juga saya melihat sangat minim sekali lah pemahaman dia terhadap instrumen, kemudian pemahaman terhadap pelaku pengelola investasi gitu loh. Jadi itu yang banyak saya lihat, ini yang harus kita benahin ke depan. Gitu. Minimnya pengetahuan masyarakat dan juga industri investasi terkadang terhadap tata kelola perusahaan. Menarik untuk kita gali lebih jauh lagi. Kita lanjutkan setelah ini. Bersama Krisna Barata dalam rumah tata kelola tetap berlokasi di Tabia Kopi Ciranjang. Kita lanjutkan pembicaraan menarik ini. Pak Rahim, berangkat dari dunia atau sebagai seorang regulator, kemudian masuk ke dunia pendidikan. Dan ada alur yang jelas,
disitulah bisa dimulai pembangunan wawasan dan pengetahuan yang memadai mengenai tata kelola perusahaan, termasuk investasi barangkali, dan Pak Rahim sudah merancang dan mengajukan itu. Bisa cerita lebih panjang Pak mengenai pelaksananya atau eksekusinya di lapangan? Ya, setelah saya pensiun dari OJK, Ya. ya 2015 itu saya udah mengkonsentrasikan diri saya karena keprihatinan terhadap banyaknya berbagai kasus investasi di pasar modal dan jasa keuangan. Makanya saya berniat mensosialisasikan tentang kekecewaan daripada masyarakat berinvestasi ini melalui industri pendidikan. Nah, dan OJK pun juga sebetulnya udah merancang juga sebelumnya, yaitu dalam rangka kampus to kampus, yaitu memperkenalkan regulator SRO kepada industri pendidikan gitu. Nah, saya sebagai mantan regulator, saya memang kebetulan dengan universitas itu memang Universitas Muhammad Tamrin itu memang kebetulan mereka itu yang minta saya untuk di situ untuk membawa apa yang udah saya dapat selama di regulator di industri ke industri pendidikan. Nah, ini industri pasar modal atau industri di jasa keuangan ini saya coba bawa ke industri pendidikan. Jadi saya macam belangnya lah gitu Pak. Pak Rahim sebagai konseptor dan kreator, dan Universitas Muhammad Yusuf Tamrin sebagai laboratoriumnya. Iya, laboratoriumnya ya. Berangkat dari fenomena yang terjadi dan keprihatinan akan atas apa yang terjadi kasus-kasus. selama ini berdasarkan pengamatan Pak Rahim. Gitu Pak. Sebuah upaya nyata, edukatif dan informatif dari Pak Rahim Diar juga pihak Universitas Muhammad Yusuf Tamrin mengenai pentingnya dimulai pembangunan wawasan dan pengetahuan akan tata kelola perusahaan. Karena kalau tidak sekarang, tentu kapan lagi Pak Rahim? Iya, kapan lagi. Oke. Bagaimana lantas dengan respons atau animo yang Bapak sudah terima? Nah, kebetulan setelah saya pensiun dan saya bergabung dengan Muhammad Husni Tamrin, ya langkah-langkah saya pertama saya diminta presentasi. Waktu itu ada presentasi saya tentang Kapita Selekta pasar modal dan lembaga keuangan gitu loh. Oh, baik. Nah, jadi dengan dasar itu mereka sepakat untuk menjadikan lembaga pendidikan itu menjadi lembaga mempunyai lab di bidang jasa keuangan gitu. Nah, tahap pertama yang saya lakukan adalah membangun galeri investasi. Nah, galeri investasi ini kita Universitas Muhammad Husni Tamrin ini kita kerjasama dengan perusahaan efek dan atas binaan daripada bursa efek. Oh, oke. Kita coba ke konsentrasi, yaitu konsentrasi analis efek, pasar modal dan analis efek. Jadi, apa ini suatu saat nanti Pak Rahim cita-citakan bisa berdiri sendiri bidang yang satu ini? Ya, jadi ini saya harap nanti ini kampus menjadi kampus yang mempunyai akun, ya, punya akun. Kalau orang pengen investasi, ya sekolah pasar modal, ingatnya itu Muhammad Husni Tamrin gitu. Boleh Ingin saya katakan paham dengan investasi, pengelolaan investasi, pemahaman instrumennya ya melalui Universitas Muhammad Husni Tamrin. Boleh dikata sekitar 20-25% masyarakat alumni kita itu udah di pasar. dan Pak Rahim juga pihak Universitas Muhammad Yusuf Tamrin sebagai pionir dalam hal ini. Kita lanjutkan setelah ini. Kembali bersama saya Krisna Barata dalam Rumah Tata Kelola dan juga Bapak Rahim Diar. Nah, Pak Rahim, demand yang begitu tinggi terhadap produk investasi, kebutuhan, bahkan bisa dikatakan masyarakat haus akan produk investasi. Sementara di lain pihak, supply yang ada, ketersediaan tidak bisa mengakomodir. Tetapi itu tidak mengurangi animo yang begitu tinggi masyarakat untuk tetap berburu beragam produk investasi. Sayangnya, sebagaimana Pak Rahim sampaikan tadi, minimnya pengetahuan masyarakat secara umum mengenai investasi dan juga tata kelola perusahaan yang menyangkut itu juga menyumbang peran atas peristiwa besar yang terjadi yang sudah saya sebutkan tadi. Termasuk gagal bayar reksadana tadi. Nah, ini bagaimana Pak Rahim melihat fenomena seperti ini? Ya, disinilah agar masyarakat itu ya benar-benar hati-hati dalam berinvestasi,
ya kalau perlu ya di sini saya rasa knowledge dan pengetahuan di bidang investasi ini harus dikuasai sekali oleh para investor karena tidak bisa begitu percaya aja dengan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa jadi informasi-informasi penting yang sangat itu sering tidak disampaikan di dalam kinerja perusahaan gitu. Jadi di sini harus hati-hati. Jadi kalau perusahaan go public itu ya prospektus itulah contohnya bisa menjadikan informasi bagi si investor. Nah, ini untuk prospektus inilah ini harus punya pengetahuan dan knowledge sekali dia sehingga dia bisa ambil posisi saya akan investasi di industri ini. Kembali kepada kenyataan demand yang begitu tinggi dan tidak berbanding lurus dengan supply atau ketersediaan yang ada, plus minimnya pengetahuan dan wawasan dasar mengenai tata kelola investasi dan segala sesuatunya. Lantas terjadi semacam perlombaan para perancang produk investasi ini menciptakan produk-produk yang kadang-kadang baru separuh jadi, bahkan mungkin ilegal, Pak Rahim. Yeah. Tapi toh masyarakat percaya saja dan tetap mengejarnya. Ini bagaimana, Pak Rahim? Ya, inilah masyarakat itu ya apalagi di Indonesia itu paling gampang dibujuk untuk berinvestasi dan dijanjikan dengan berbagai keuntungan bahkan lebih besar dari suku bunga bank dan sebagainya. Sedang dia sendiri juga tidak paham benar dengan investasi yang ditawarkan tadi. Gampang dibujuk atau terbujuk bukan karena kepolosan tapi karena minimnya pengetahuan dasar tadi. Dasar. Rupanya begitu. Jadi benang merah yang agak kusut ini bagaimana, dari mana memulainya untuk memperbaiki ini semua bukan sesuatu yang mudah juga Pak Ren ya. Maksudnya berlawan, yang utamanya itu tadi minimnya pengetahuan dasar juga, dan wawasan mengenai tata kelola itu. Tata kelola investasi. Tapi kalau kita lihat juga Pak, harusnya berhenti sampai di situ. Maksudnya setelah ada keinginan, kemauan untuk menggali dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai investasi plus tata kelola. Tapi peristiwa serupa toh terjadi lagi. Peristiwa serupa toh mengiringi lagi. Seperti kita ketahui bersama, Biro Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dan itu tidak satu kali, dua kali Pak terjadi. Bagaimana kira-kira analisis dan solusi dari Pak Rahim untuk ini semua? Nah, memang di sinilah pemahaman, knowledge dan pengetahuan investasi yang dapat dilakukan oleh para investor, oleh masyarakat. Nah, disinilah peranan lembaga-lembaga pendidikan ya, adanya sosialisasi di bidang investasi. Tapi saya rasa selama ini baik OJK, pasar modal itu udah mensosialisasikan bagaimana cara berinvestasi gitu ya. Jadi supaya kita tidak salah membeli produk investasi, dan OJK pun juga atau pasar modal juga terbuka kok untuk menanyakan kalau ada yang menawarkan suatu investasi untuk bertanya ke OJK gitu, apakah ini udah mendapat pernyataan efektif apa segala dari OJK gitu, baik produk reksadana maupun produk daripada seperti saham dan obligasi gitu. Hal menarik dan berhubungan dengan jabatan Pak Rahim sebagai dosen aktif, dimulai dari tingkat pendidikan untuk membangun pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai investasi dan tata kelola. Kita lanjutkan setelah ini. Berlokasi di Tabea Kopi Ciranjang, rumah tata kelola masih bersama saya Krista Barata dan Bapak Rahim Diar. Pak Rahim, ada mungkin nasihat, pesan, dan harapan yang ingin disampaikan demi perbaikan dan pembangunan wawasan tata kelola ke depan? Ya, atas dasar keprihatinan atas kasus-kasus di sektor jasa keuangan ini, ya saya berpesan sebagai mantan regulator juga di edukasi gitu, mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini akan lebih banyak belajar dan belajar lagi tentang instrumen, kemudian tata kelola perusahaan, kemudian instrumen yang dia beli seperti obligasi, saham, reksadana. Ya kalau kurang paham, kalau kurang ngerti, silahkan bertanya ke perguruan tinggi tempat saya, Universitas Syekh Tamrin, atau ke OJK juga tersedia dan terbuka itu, dan di bursa juga. Kalau ragu, silahkan
mendatangi regulasi dan SRO maupun kampus kami siap untuk meladeni kalau ada masyarakat mau berinvestasi agar tidak tertipu lagi. Sayang itu duit. Padahal investasi itu untuk anak cucu dan keluarga dan hari depan, sehingga penghasilan kita itu mempunyai nilai di akhir kita usia kita gitu. Itu kira-kira Pak. Sebuah pesan yang kuat dan mengena. Mari kita bangun Indonesia melalui perbaikan wawasan dan pengetahuan tata kelola. Tata kelola kita, tata kelola Indonesia. Pak Rahim, terima kasih banyak atas bincang-bincang yang luar biasa ini. Sangat berharga bagi kita semua. Rekan-rekan, pandemi belum berakhir. Tetap laksanakan dan jalankan 5M. 2M pertamanya apa, Pak? Cuci tangan. Mencuci tangan. Bersih. Ya. Kemudian jaga jarak. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas yang kurang perlu. Dan berikutnya adalah menghindari kerumunan. Satu lagi adalah, mari Pak, memakai masker. Pak Rahim, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Terima kasih.